Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Insya Santika Dewi. Here I will explain the material for Module 7 about leisure activities. Unit yang pertama mengenai sport and hobby. Olahraga dan juga hobi. Berikut adalah cara bagaimana kita mengatakan hobi kita kepada orang lain. Berdasarkan kata-kata di bawah, yaitu my hobby is singing. Hobi saya adalah bernyanyi. My hobby is swimming. Hobi saya adalah berenang. Saya hobi berenang. My hobby is fishing. Saya hobi memancing. Hobi saya memancing. My hobby is cooking. My hobby is playing chess atau bermain catur. Hobi saya bermain catur. My hobby is playing football. Hobi saya adalah bermain sepak bola. Saya hobi sepak bola. Masih banyak lagi lainnya hobi-hobi yang ada di sekitar kita. Hobi-hobi orang lain yang mereka sendiri yang hobi. Sekarang pola kalimat tadi bisa dibalik menjadi singing is my hobby. Bernyanyi adalah hobi saya. Kalau tadi kan my hobby is singing. Hobi saya adalah bernyanyi. Kalau yang ini singing is my hobby. Bernyanyi adalah hobi saya. Atau swimming is my hobby. Fishing is my hobby. Cooking is my hobby. Playing chess is my hobby. Playing football is my hobby. Ada yang perlu diperhatikan juga pada kata-kata yang berakhiran ing, seperti swimming, singing, atau playing. Kata-kata ini dalam bahasa Inggris disebut gerund. Gerund adalah kata kerja yang dibuat menjadi kata benda. Karena tata bahasanya menghendaki demikian. Setelah my hobby is, kata yang mengikutinya harus kata benda. Karena sing itu kata kerja, maka dia harus diberi akhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda. Kata sport sudah merupakan kata benda, jadi kita tidak mengatakan sporting, tetapi cukup dengan sport. Penjelasan singkat ini sudah cukup. Itu dalam penggunaan keterangan waktu yang menyatakan kapan dan seberapa sering sesuatu itu dalam hal hobi dilakukan oleh yang bersangkutan, seperti she dance every Saturday. Dalam kalimat ini, keterangan waktu yang menyatakan seringnya sesuatu itu dilakukan dinyatakan dengan every Saturday. Kita bisa mengatakan every Saturday, every Monday, every week, every month. Atau kita juga bisa mengatakan preposition on, misalnya on Saturday, on Monday, dan semua nama hari lainnya. Tetapi tidak bisa on weeks, on month. Karena on hanya digunakan untuk hari, bukan untuk minggu ataupun bulan. Ada juga keterangan waktu lain yang menyatakan seberapa sering sesuatu itu dilakukan tetapi secara umum, secara luas. Contohnya, she always watch TV at night. Pada kalimat ini adalah always, keterangan waktu yang menyatakan frekuensi dilakukannya sesuatu itu. Dalam hal kalimat di atas, kata always menyatakan seberapa sering menonton televisi itu dilakukan. Karena keterangan waktu itu menyatakan frekuensi terjadinya atau dilakukannya sesuatu,
maka kata keterangan ini disebut adverb of frequency. Menurut tingkat keseringannya, adverb of frequency-nya terdiri dari always. Always ini digunakan untuk sesuatu yang sering kita lakukan atau selalu kita lakukan atau tidak pernah kita lakukan. Usually biasanya digunakan untuk kalimat biasanya, tidak selalu, kadang-kadang dilakukan. Tingkat seringnya berada di bawah always. Often, sering, namun tidak sesering, lebih rendah dari usually. Frequently, sering, namun sama dengan usually. Sometimes, kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Tingkat keseringannya di bawah often dan frequently. Ada seldom, jarang. Lebih sering tidak dilakukan daripada dilakukan. Tingkat keseringannya di bawah sometimes. Dan ada juga rarely, sama dengan seldom tingkatnya. Atau yang terakhir, never, tidak pernah, sama sekali tidak pernah dilakukan. Unit kedua, what do you do on your spare times? Anda kadang-kadang mengobrol dengan teman, kenalan, atau tetangga Anda, bukan? Di bawah ini kita akan mempelajari obrolan tentang hobi. Tolong diperhatikan. It is Sunday. 10:00 a.m. Tom is in the veranda. He is playing violin. He often playing violin on his spare time. He plays violin just for hobby. Just a second ago, I came. I is Tom's neck harp. He is also Tom's colleague. They work at the same office but in different departments. Pada hari Minggu jam 10 pagi, Tom berada di beranda sedang bermain biola. Datanglah Ian. Tom mempersilakan Ian untuk duduk. Lalu mereka berbicara tentang apa yang biasa dilakukan pada hari-hari senggang. Mari kita lihat lagi beberapa hal yang mungkin sulit dipahami. It is Sunday, 10:00 a.m. AM adalah singkatan dari antemeridem yang digunakan untuk menyatakan waktu pagi sampai dengan jam 12 siang. Jadi kalau orang bilang 10 a.m. yang dimaksud adalah jam 10 pagi. 10 a.m. yang dimaksud adalah dengan jam 10 pagi. Jika orang bilang 10 p.m. yang dimaksud adalah jam 10 malam. PM itu artinya post, singkatan dari post miridem. Kemudian ada juga kata Tom is in the veranda. He is playing violin. He often playing violin on his spare time. He plays violin just for hobby. Yang dimaksudkan adalah Tom berada di beranda atau veranda, sedang bermain biola. Ia sering bermain biola pada waktu senggangnya. Ia tidak bermain biola sebagai profesi, tetapi hanya sebagai hobinya saja. Ketiga, what sports are good for kids?
Beritahukan gambaran kepada kita tentang informasi apa yang akan kita dapatkan dari bacaan ini, yaitu tentang kapan anak-anak harus memulai kegiatan olahraga. Sama-sama analisis bacaan demi bacaan, kalimat demi kalimat. Perhatikan kalimat pertama ini. It's not age to determine how early to start children in organized sport. Maka akan diartikan sebagai berikut. It's not age, artinya bukan hal yang mudah. Kemudian to determine, artinya untuk menentukan. How early to start children, artinya seberapa mudah untuk memulai anak-anak. Dan yang berikutnya, in organized sport, salam olahraga yang terorganisasi. Dengan mendengar terjemahannya tadi, maka kita dapat mengambil makna kalimat, yaitu bahwa bukan hal yang mudah untuk menentukan kapan anak-anak memulai aktivitas olahraga yang terorganisir. Kemudian untuk kalimat berikutnya, children of the same age very confident believe in their physical and psychological maturation. Kita artikan, children of the same age, artinya anak-anak pada usia yang sama, very considerably, sangat bervariasi, in their physical and psychological maturation, dalam kematangan fisik dan psikologinya. Dari analisis tadi, kita dapat mengambil makna, yaitu pada usia yang sama, anak-anak memiliki kematangan fisik dan psikologi yang sangat bervariasi. After I explain a little earlier about Module 7, here I will tell you about my experience when I accompanied my mother to give birth to my sister. 15 years ago, I accompanied my mother to the mill. At first, I didn't know that my mother was going to give birth to my sister, because at that time I was too young and I did really understand about giving birth. I was only invited by my mother and father. They said they only want to check the womb. When we got there, my mother went into the midwife room. My father and I went outside. My mother was in the crowd for quite a while. Then my father was cleared inside, but I could come. Ibuku sudah lumayan lama di dalam sana. Kemudian ayahku dipanggil ke dalam, tapi aku tidak boleh ikut. Finally, I could only went outside, accompanied by one of the nurse. Akhirnya aku hanya bisa menunggu di luar dengan ditemani oleh seorang perawat. Used for quite a while until I heard the sound of a baby crying. Aku menunggu sudah lumayan lama di luar hingga sampai aku mendengar suara bayi menangis. After that, there was a nurse
how come out to bring my sister. She want to bathe my sister. I want to come but still can't. Kemudian setelah itu ada perawat yang keluar membawa adikku, ingin memandikan adikku. Kemudian aku ingin melihatnya, tetapi tidak diperbolehkan. After my sister finished bathing, she was brought back into my mother's room. Not long after that, I was called to coming into. Setelah selesai mandi, adikku dibawa masuk lagi ke ruangan ibuku. Tidak lama setelah itu, aku pun dipanggil untuk masuk ke ruangan itu. After I entered, I was my mother holding my sister. I was very happy to see my sister was born. Setelah aku masuk, aku melihat ibuku sedang menggendong adikku. Aku sangat senang melihat adikku sudah lahir. My sister is very beautiful, and then my father said goodbye to go home by burying my sister's placenta at home. Karena adikku perempuan, adikku sangat cantik, dan tidak lama ayahku berpamitan, dia ingin pulang untuk menguburkan ari-ari adikku di rumah. After a while later, my 1 years old grandmother came to visit my mother, and my very happy because my grandmother was to stay 1 week at home. Setelah itu tidak lama kemudian nenekku dan juga omku datang untuk menjenguk ibuku. Aku sangat senang karena nenekku bilang dia akan menginap di rumah selama 1 minggu. Next day, my mother was allowed to go home. We were escorted by her midwife husband by car. Tidaklah 1 hari kemudian, ibuku sudah diperbolehkan untuk pulang. Kami diantarkan oleh suami bidan menggunakan mobilnya. I'm very happy because her family is very good. Her name is Happy. Yes, like her name. She is a midwife who looks happy and careful every day. Aku sangat senang karena Bu bidannya sangat baik. Ibunya bernama Bu Happy. Ya, seperti namanya. Dia selalu terlihat ceria dan bahagia setiap harinya. When I got home, it turned out that there were already a lot of people. They were all cooking because tonight there would be an akikah event for my sister. Sesampainya di rumah, ternyata di rumah sudah banyak orang. Mereka semua sedang memasak karena nanti malam ada acara akikah adikku. Because my sister is a sister, so we slaughtered on goat. Karena adikku perempuan, jadi kami menyembelih 1 kambing. After finishing cooking and everything was ready, the people meet my mother and also my sister. Setelah semuanya selesai sudah siap, orang-orang itu segera menemui ibuku dan juga adikku. Everyone loves my sister. I'm very happy that night. My gentleman come from the akikah event.
Alhamdulillah, everything went smoothly. Banyak bapak-bapak yang datang di malam hari itu untuk acara akikah adikku. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Well, that was module 7 that I can convey and also a little extra about my life experience. Sorry if there is some material that has not been conveyed. I will end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.